sini. Di studio gua kenanya. Guys, ini pertama sebelum mulai ada yang beda nggak dari David? Jadi ya mungkin kalau Di makeover. enggak juga sih, cuma segini doang sih, Fit. Ini lumayan loh, lumayan kerasa beda banget. Buat Biasa kayak ginian baju tidur gue. Ini malah baju buat shoot. Selamat datang di Tawa, tanya-tanya bersama Wasa. Sambil ketawa-tawa nih, Fit. Semoga ya. Iya, ini udah ketawa, Fit. Iya. Tenang aja kita. Udah lama nggak ngobrol soalnya. Biasanya kan ya gua dan David itu membahasnya gadget. So kali ini kita akan ngebahasnya tentang hobi cowok dan pokoknya tentang cowok, Fit. Oke, Ya. menarik. Tapi bukan gadget pokoknya. Ya bosan nanti sneaker juga gue tanya-tanya Oke. sedikit. Walaupun nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Karena kan kenanya kita ngobrol, nanya mobil nanti kita obrolin juga. Jadi teman-teman buat yang nggak mungkin sih belum tahu ini David punya channel namanya Gadgetin. Terakhir tuh pas kita jalan-jalan ke luar negeri, gue ingat banget gue nyelamatin lu 4 juta. Lu lagi sarapan nih. Fit, selamat ya 4 juta subscriber. Gua iya. kirain Tetap flat banget gitu mukanya. Sekarang udah 6 juta, men. Iya, gua kirain duit 4 juta. Duit apaan? Bukan, subscriber. Ya, kayaknya di terakhir itu kita di Korea ya. Samsung dong Samsung berarti ya. tahun lalu udah Samsung S kan. Gile. Ya, udah setahun. Setahun yang lalu terus sampai ya pokoknya setahun kemudian lu nambah 2 juta lebih ya. Thank you. Gila lu anomali banget dah. Ya, bagus sih kalau anomalinya bagus ya. Kalau anomalinya negatif mampus gua. Jadi ya teman-teman mungkin kalau mau nanya spesifik soal David tuh orangnya kayak gimana silahkan lihat aja di podcastnya Om Deddy ataupun si Iya Om sih. siapa namanya? Si Helmi. Ya Om Helmi Yahya juga. Itu lebih nanya ke gadget. Kan mereka orang umum lah gitu. Ya. Nanya ke gadget. Kalau kita kan sama-sama gadget nggak perlu tanya lagi udah tahu. Iya. Ngobrol santai bukan gadget. Oh, ayo. Kan gadget. So, tadi perkenalannya udah. Sekarang teman-teman lihat yang beda dari David. David itu biasanya pakai kaos polosan. Lu brandnya apa sih makanya? Uniqlo gua. Uniqlo aja. Uniqlo, yep. Kalau- Karena dekat rumah jadi ya udahlah sekalian. Gua pernah coba Pull&Bear, coba S&M kayak buat gua agak kedodoran loh. Entah kenapa S&M Tapi size-nya sama, M apa L pakainya? pakai M. Gua Uniqlo M. S&M coba M juga entah kenapa kedodoran sama modelnya gua mungkin karena suka yang polos di sana nggak banyak jadi ya udah. Kalau ada yang 150, ada yang 80, kadang gua combine aja. Nah, kalau gua kaos polos yang gue punya ya, belinya ITC yang 100.3 biasanya. Oh iya, kalau gua itu biasa gua buat baju rumah. Kalau buat baju syuting gua pakai itu. Oh Ya, iya. kalau baju rumah gue pakai yang apa QQ yang di matahari. Iya tahu. Kiki doang kan itu. Ya apalah itu 70.000 satu beli 2 berapa gitu kan. Ya masih pakai gituan di rumah ngapain pakai yang polos-polos yang mahal kayak gitu. Betul guys. Jadi ya kayak gitu David. Iya. Ya gue juga sih maksudnya. Iyalah. Gue juga pakai yang bagus-bagus kalau depan Ngapain pakai kamera baju doang. bagus di rumah? Kaku rasanya. Tapi ini gimana pas ngerasain baju oversize ya? Jadi oversize punya gue pakein ke David. Ini ukurannya adalah bentar Fit XL. dulu Pak. Oh ya XL. Ya ini Sebenarnya adem gimana, sih, ya, tapi bahannya biasa aja sih. Kayak agak tipis-tipis gitu buat rumah enak sih. Ya, Padahal ini emang. harusnya mahal. Merek apa nih? Nggak tahu itu merek V. apa. Nggak tahu serius gue nggak tahu. Ini tebak harganya menurut lu berapa? Kalau lihat dari desainnya kan 200. 200. Tidak. Oh. Tidak. Berapa? Ini 50.000 aja nggak nyampe. Oh, Iya, bagus. gue belinya di Shopee. Gua kirain yang kalau lu beli pasti mahal. enggak Wit. Kan channelnya memang lumayan agak fashion gitu. Iya, enggak. Itu cuma di depan kamera aja. Oh. Oke, sekarang pertanyaan yang sebenarnya dari gue penasaran juga, Fit. Yaitu adalah lu kenapa bisa mengiyakan atau mewujudkan request gue buat datang ke sini? Itu gue sumpah gue agak-agak kaget sih. Karena lu bilangnya kemarin gue pernah iyain. Terus gue bilang, "Iya, ayo udahlah boleh lah." gitu. Oh, gitu, jadi kayak terpaksa gitu dong lu. Karena gue udah ngomong, jadi ya udah dan kebetulan jadwal minggu depannya which is hari ini, hari Rabu gue kan kosong. Dan pengen nyari suasana lah, ngobrol-ngobrol juga udah lama banget nggak ngobrol sama Teman-teman anak-anak gitu ya, ya. kayak Wisnu, Dedi dan lain-lain. Kalau bisa ngobrol juga pengen ngobrol. Iya ya. Memang Sebel ada banget refresh gitu lah, soalnya setahun terakhir kan ya lingkungannya gitu aja. Terus rumah lu juga gue pengen lihat. Ya, dan Apalagi lihat studio-studio kayak gini seneng loh gue. Sempit padahal ini. Studionya Dedi, ke studionya Helmi, ke studionya siapa, gue pasti perhatiin. Siapa tahu ada yang bisa gue pelajarin gitu kan. di sini apa yang lu pelajarin? Tempat lo studionya soundnya bagus banget. Karena- benar-benar full block banget, di block banget. Dulu ini kamar gua, terus gue jadiin drum. Dulu request sama nyokap gua. Lu main nggak keluar ya karena elektrik ya? Enggak, dulu gua ada drum yang akustik. Tuh simbalnya masih ada sih di situ. Simbal yang beneran ya maksudnya. Terus sekarang ya ngeliat udah dijadiin studio pas semenjak gua keluar dari Droid Lamp ya, mau nggak mau ini yang gua rombak, drum gua jual.
tapi belum laku, Oh. masih di rumah depan. Terus tetap gue mesti ada olahraga, cuma Iya, kalau iya. gue pribadi gue tuh olahraga nggak bisa lari atau sepedahan kayak bini gue, karena gue tuh kurus. Lari kenapa? Gue tuh keturunan itu kayak gue sama bokap gue, Hmm. baju kaos tuh masih bisa tuker-tukeran Oh. gitu. Jadi Bentuknya keluarga gue tuh sama ya. emang kayak udah gen aja sih kurus gitu. Lari dan sepedahan itu kan kayak kardio, ngabisin keringat gitu kan, buat ngurusin lah, intinya kayak gitu. Gue udah kurus, kalau gue lari tambah kurus. Oh. Tapi gue tetap pengen keringetan. Iya. Kayak gue dulu fitness juga, mainnya gue langsung ke alat, bukan Ya, lari setahu gue lu gitu-gitu. dulu lumayan jadi badannya. Sekarang lu masih fitness. Udah nggak boleh. Oh, oh iya. Nggak boleh corona. Iya, iya, Dari gym gue sendiri sekarang. juga nggak mau sih. Benar. Jadi tetap mau keringetan, ya udah gue mainnya drum. Ini belinya juga beli second, kayak gitu-gitu, nggak apa ya, nggak mau beli yang Ya. masih baru lah. Gue dulu sering lihat orang main drum sampai keringetan, lumayan. Ya. Oke, jadi gara-gara gitu Fit lu ke tempat gua. Ya, bosan dan ya memang udah janji jadi ya udah. Set. Ya, Thank you. ya gua bilang iya dulu kan berarti gua main pengen. Nah, Ya, kalau gua bilang enggak terus kali ini terpaksa ya beda. Gua percaya sama gua dulu lah, iya ini. oke. Tapi ya berarti kalau siapapun yang ngajakin David itu lu buat ngobrol, Ya selama topiknya nggak gitu-gitu aja. Gua sering nolak kayak ajakan wawancara atau podcast dari brand kayak media atau apa karena topiknya memilih smartphone atau YouTuber teknologi, cara membangun channel itu gua kayaknya udah pernah ngobrolin deh, jadi ya udahlah gitu aja sama Gua paham kayak sih. gue males ngulangin yang udah pernah gue ngomongin. padahal belum tentu yang dengerin juga udah pernah dengerin lu sebenarnya Iya. Fit, walaupun ya. Kecuali gue belum pernah ketemu orangnya dan gue lumayan kagum sama orangnya, nah itu gue jadiin kesempatan buat ketemu orangnya. Dulu pas sama Dedi gimana ceritanya di DM? Ya di DM manajernya yang si cewek itu kalau Lia tahu, itu ya? kayaknya itu yang katanya kontaknya banyak. Oh. Ya jadi itu kebetulan podcast pertama gue juga, jadi wah menarik, ya udah boleh nih. Lumayan dari sana ternyata banyak orang yang tahu gue dari situ. Namanya juga collab kan. Iya. Banyak yang ketemu gue kayak di mana di tengah jalan di tempat umum gitu lah, dia ngomong yang kemarin ini ya diundang Dedi gitu. Oh ya, dia paling ingatnya itu gitu. Walaupun 90% pasti kalau ketemu ngomongnya gue milih HP karena lu, tapi ada 10% yang ngomong pernah wawancara Dedi gitu. Nah, itu hal baru yang bikin lu senang berarti Iya, kayak hal gitu. baru yang bikin gue seneng. Lumayan kayak ngerasain gitu kan, kayak apalagi tuh podcast yang lumayan populer kayak gimana gitu rasanya duduk di sana. Jadi menarik lah. Itu sebelum Covid kan itu? Sebelum Covid, ya udah setahun loh. Wow. Iya ya. Ya iya. Sekarang sama dokter Tirtamu lu sering gue lihat. Karena beritanya dari sana kan. Oke, selanjutnya adalah nih ada yang nanya juga soal lu Fit kalau potong rambut di mana? Kalau potong rambut di CP, itu namanya Patriot apa? CP tuh Central Park. Ya, Central Park di lantai bawah deket ATM BCA sama Mandiri gitu ada yang namanya Patriot, tapi lumayan mahal sih, sekali potong 140 itu mahal nggak? 140 standar. Soalnya potongan gue juga segitu. Standar mall lah ya. Segituan, standar mall. Ya kan, karena gua ya potong rambut buat penampilan depan kamera, buat kerja juga, jadi ya udahlah. Kalau lu namain potongan rambut lu tuh apa? Nggak tahu, gua tunjukin yang kemarin gua potong kayak gini ya udah. Oh gitu. Sesimpel itu. Gue juga kayak gitu dulu pas pertama di hair nerd ya, sebelum rambut gue diwarnain nih. Jadi gue bilang, ini kan muka gue bulat Mas kan. Gue ngobrol sama si tukang cukur ya. Muka gue bulat, terus jidat gue lega nih. Jadi kira-kira pantasnya gimana? Kalau dulu sih saya udah pernah nyoba. Gue kasih lihat tuh potong-potongan gue ngerasa nggak pantas. Oke, kita coba model two block aja. Nah itu gue baru tahu itu namanya gitu ya. Itu baru tahu namanya two block. Jadi yang benar-benar sininya tipis tapi sininya juga masih ada. Gitu doang. Nyesuaiin ya sama itu ya kepala ya. Terus Dulu pas gua gini nggak aja. tahu ya bagusnya gimana deh gitu, silakan Mas yang itulah, Mas tahu lah udah pengalaman. Terus dipotong wah bagus juga. Udah gua foto, habis itu pakai itu terus. Gitu terus. Ya nggak tahu namanya apaan. Ya gitulah emang. Lu nggak ada ini rencana kayak warnain rambut gini, Fit? Enggak Nggak ya? Kayaknya rambut gua sensitif jadi nggak pengen terlalu banyak diapa-apain deh. Oke, alirannya gitu. Nih bagian paling seru nih sekarang nih. Dari tadi udah seru sih. Soal nikah, Fit. Oke. Ini tuh sebenarnya banyak dari beberapa temen-temen yang komentar baik di YouTube ataupun di Instagram juga bilang katanya David itu kok tahu-tahu nikah, kayak nikahnya kok tahu-tahu diem-diem. Padahal aslinya, ntar lu sebelum lu jawab, gue yang ngasih tahu dulu. Nah, David silakan. itu udah ngomong jauh-jauh hari sebenarnya. Tapi ya emang circle-nya aja. Yep. Masa kayak gitu aja diumbar-umbar ya nggak? Iya, bukan tipe yang kayak gitu lah. Kalau ada yang kayak gitu ya wajar. Ya ada yang kayak karena gitu. menganggap ya follower mungkin kayak perlu tahu lah karena mungkin ada kewajiban. Tapi gua nggak ngerasa punya kewajiban ngasih yang pribadi banget. Ada batasnya lah kalau. Iya.
Jadi David juga nanya ke Wisnu Komo, Wisnu ada, Nah, iya, semua Wisnu. anak-anak tech reviewer gue ada undang tuh, ada Nanya- kasih tahu lah. nanya ke gue juga soal nikah gimana kayak gitu-gitu ada kayak, cuma ya emang gak diumbar-umbar aja. Dan next questionnya adalah enak nikah. Enak lah, nah, kayak lebih jelas gitu, kayak hubungannya udah pacaran 2 tahun gitu kan. Terus kalau ya ada feeling ada temen yang kayak pasti jagain, pasti kayak udah memang sama kita banget, ya pasti enak lah. Kalau pacaran kan masih ada peluang nggak jadi tuh. Ya, Kalau nikah ya harus parah banget baru ya udah gitu. nih pacaran 2 tahun sama kayak gue juga dulu pacarannya 2 tahun. Kalau gue dulu sebelum sama istri pacarannya tuh 5 tahun. Oh, Kalau lu sebelum sama istri 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi kayak pas udah anniversary 2 tahun, gue tuh nanya ke istri gue, kalau gue pacaran waktu itu 5 tahun, istri gue waktu itu 3 tahun. Nah, intinya dari flashback kita ke belakang tuh kayak, nih anniversary 2 tahun, besok 2 tahun sehari, kita udah tahu kayak gimana, 2 tahun 2 hari juga udah tahu kayak gimana. Maksudnya kan masih range-nya pacaran. Iya. Mau nggak Oh. taunya tuh ke depannya kayak Pasti gimana, gitu tapi ya. udah nikah. Hmm. Nah, jadi kayak gitu doang aslinya kalau Iya, gue iya. sih nembak itu. Kalau lu gimana, Fit? Ya. Pas udah 2 tahun gitu. Pas sebelum 2 tahun udah itu doang, kayaknya hampir 2 tahun deh. Hampir 2 Udah tahun. ngelamar, terus tapi kan masih pacaran jatuhnya kan, ya tunangan sih. 2 tahun lebih lah sampai benar-benar suami istri. Memang Enak lebih ya? pasti lebih enak lah. Kayaknya kalau belum itu rasanya mau kayak gimana pun ya masih ada aja feeling belum 100% gitu. Iya, iya. Belum resmi. Kalau ini udah ya. Ya. Dulu ketemu di mana sama istri? Ketemunya dia itu sepupunya temen deket gua. Jadi temen deket gua itu tinggal Temen deket bareng lu sama cowok? gua. Iya, cowok. Oh. Tinggal bareng sama gua di apartemen, sewa bareng. Kebetulan si Windy datang ke apartemen buat nginep karena besoknya dia mau kemana gitu yang dekat apartemen karena rumahnya jauh kan. Oke. Jadi numpang sama sepupunya temen gua itu. Jadi ya ngobrol-ngobrol, malamnya makan bareng, kayak ya mumpung sini pergi makan gitu bertiga. Oke. Habis itu ya kenalan, tahu kalau ada yang namanya Windy, jadi ya udah kayak mulai PDKT aja. PDKT. Emang dari lu nya juga pas pertama ngeliat berarti emang udah suka gitu. Enggak sih. Enggak, berarti Pas kena ngobrol nyaman. aja, iya. Ah. Karena ngobrol enak gitu. Kalau pertama kali lihat suka enggak sih. Ya kayak oh ya, sepupunya gitu. Ah. Ya, gitu aja. Lama-lama coba tes-tes ngobrol, nyambung. Nyambung, Lebih masa-masa enak itu bucin kan. juga Iya, ya. masa-masa bucin. Dan ternyata sepupu lu bukan, maksudnya emang dari awal ngobrol tuh udah tahu emang sekampung. Lu sekampung gak sih sama istri lu? Sekota. Sekota. Iya, sekota. Tapi dulu satu SD, satu SMP ternyata. Ternyata. Iya, Wow. Beda berapa tahun sih? Tahun. Tapi nggak pernah ketemu sih, nggak inget pernah ketemu. Oh gitu. Karena nggak, ya beda kelas juga kan, jadi nggak pernah sekelas. Lantainya beda soalnya kami kalau sekolah. Terus ini ya bukan soal kepedean atau enggak, soalnya gue bisa bilang banyak yang bilang katanya gue mirip sama David. Enggak. Enggak. Sama Ya. sekali enggak. Masalahnya gini guys, Bentuk bentar nih. muka lu kayaknya lebih lancip, gue kayaknya agak lebih lebar. Ya, lu lebar karena kelihatan makan mulu ya. kali lu. Mungkin. Udah bahagia sekarang. Mungkin ya. Berat gue sama sih. Jadi gini, kalau sebenarnya gue dimirip-miripin sama David, sebenarnya paling kasihan David. Kenapa? Karena tuaan gue. Ya, tapi muka lu kayak muda gitu kan. Banyak yang tapi salah ngira seenggaknya jadinya gue. kasihan elunya gitu loh. Kalau kadang gue tuh kalau dimiripin, bang lu mirip sama ini, gue lihat dulu orangnya kayak gimana, lah kasihan dia karena tuaan gue. Atau bang lu mirip si ini, oh yaudah, ada yang bilang juga gue mirip Yonglek, masa Kalau itu mungkin gayanya, mungkin dilihat dari rambutnya Yonglek doang. yang kan. nggak Lu tatoan nggak gitu. tatoan. Iya. gitu. Kata gue Bentuk mukanya kan mirip sih, nggak sih. kurus-kurus gitu. Kasihan Yonglek nih juga kalau menurut gue, karena ya nasibnya bagusan dia kali daripada gue. Berarti gitu. Kalau umur gue nggak tahu. Dia jarang dengeran, tapi gue pernah lihat dia update kayaknya kayak udah mapan banget ya. Die hard fansnya sama kayak lu sih ibaratnya. Oh. Ibaratnya nih yang gua nggak ngerti juga, gua kemarin posting giveaway, likes-nya tuh 3.000, gua posting biasa 2.000, sama istri like-nya 4.000. Gua posting sama lu nggak repost apa-apa, 7.000. Die hard lu tuh banyak banget, David. Makasih. Nah, David itu emang sebenarnya kalau menurut gua udah kayak ini sih, artis sebenarnya. Ya nggak, Fit, kalau dari lu ngerasanya? Gue sih kadang ada kepikiran gue ini artis atau apa ya, kayak ada nikahan ada yang ngasih papan, atau tiap gue ini kayak ke acara apa kayak dapat ya service kayak ada ruang gitu, VIP gitu ya? Tapi nggak pengen kayak gitu sih. Kayak gue kadang nyadar tapi nggak ngubah apa-apa. Iya. Tetap sama-sama aja. Justru kalau gue kayak gitu malah feel-nya beda banget. Gue nggak pengen dia kayak gitu.
pengennya tetap cuek-cuek nyantai aja lah, tetap ngumpul, tetap ngobrol, tetap kaos-kaosan. ngemper di lantai gitu. Iya. Biasanya kan gitu kan Iya, kalau emang lagi acara gitu, enak banget ngemper Enak kayak gitu emang. Makan sisa kayak orang udah kelar makan tinggal dikit ambil tuh enak banget. Iya. Entah kenapa. Fit, emang umur lo berapa sih Fit sekarang? Sekarang 26. 26. Nikah tuh berarti 25 atau 26? 26. Karena gua tengah tahun ulang tahunnya. Sementara nikah kan akhir tahun. Oke. Sama lagi. Iya. Emang bedanya kalau gua Waktunya. kalau istri gua beda 2 tahun sama gua. Oh. Jadi pas gua tuh 25 ulang tahun gua tanggal 25. Besokannya itu tanggal 25 gua 26. Oh. Bulan depannya tanggal 7 itu ulang tahun bini gua. Jadi pas bener-bener kayak Deketan. ibaratnya gua baru umur 26 Nah. lebih seminggu atau nikah. Bini gua Dan juga istri kayak lu gitu. juga gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya nanya ini Fit. Tinggalnya gimana lu sama bini lu? Tinggal di Sama apartemen. studio. Oh, Maksudnya beda. gimana? Tempat tinggal sama studio itu beda. Minum gua. Gua ngeliat dia minum. Guys, ya. Dia milk tea gua. Dia mah teh pucuk. Lu ada kerja sama khusus atau gimana? Kalau Nggak ini kan ada. Kebetulan lu sediain aja jadi ya udah gue minum. Iya, lu kan teh pucuk banget. Kalau gua nih milk tea Ya banget. kadang sosro juga minum, kadang apa ya? Teh yang gue suka juga tongci enak juga. Ya gue sebutin semua. Bebas Tongji lah, kalau gua sukanya ini yang dicelupnya. Oh, Soalnya iya. rasanya kayak teh tubruk. By the way, gua tuh emang teh banget. Gua Ya, nggak minum kopi sih. dari dulu kayak gitu. Seneng milk tea. Ya, lu ngopi nggak sih, Fit? Pas pengen aja. Kayak kalau lagi di kafe kayak kayaknya enak nih ngopi-ngopi. Tapi kalau tiap hari enggak. Endorsean kopi datang. Enggak, itu cuma dikirimin doang yang waktu itu kopi kenangan kan. Cuma dikirimin Ah. paket kayak promotion doang terus ya kayaknya lucu ya udah storyin aja. Kalau misalnya dikirim kayak gitu yang jelek enggak gua itulah pasti. Kayak dipakai doang rasanya Iya, jadi iya. males. Balik lagi yang tadi gimana tinggalnya Windy sama Windy lu sama Tempat istri dan tinggal sama studio beda. studio. Iya. Kirain gue jadi satu. Beda sama beda. studio. Dulu gua tinggalnya sama kayak studio tapi sekarang udah pecah. Karena nggak enak lah kalau rumah sendiri sama studio apalagi udah ada keluarga digabung. Ada orang lain juga. Ada orang lain juga kadang sampai jam 10 jam 11 ya gua kan kelarnya kerja biasa jam 6 jatah gua syuting gitu. Yeah. Mereka masih lanjut sampai editing sampai jam 10. Kalau misalnya gua udah kelar kerja terus masih harus ngeliatin mereka nggak bisa nyantai dong. Oh iya sih, Iya. benar-benar. Ya kalau gua di sini kan ya barengan sama rumah juga paling ya istri udah ini sih, udah apa maksudnya maklumin. Tapi kayak udah dibatasin sama dia kadang kalau misalnya gua ngedit sampai jam 1, jam setengah 2 gitu. Suka ini sih dibuka tiba-tiba udah Dipanggil tidur gitu. dulu, Iya. besok lanjut lagi subuh. Zaman ngekos sih itu nggak ada yang jagain nggak ada yang apa bodo amat. Dulu gua kan bangun jam 9 paling pagi tidur jam 3 subuh mungkin kalau pas ngekos. Tapi ini tuh kayak lu kalau ngeliat studio gue sekarang kayak tempat lu pertama kali dulu bangun channel. Iya, tapi Segini ini lebih teratur karena dulu kan studio gua ada kasurnya, ada Ya, kasur, kos-kosan ada kan tempat soalnya. makan, ada apa gitu, ada baju, lemari gitu. Ini lebih studio lagi lebih enak. Iya. Tinggal set kalau dulu gua komputer kan meja komputer jadi meja buat syuting juga, jadi gua harus beresin meja komputer, tripod keluarin dari pojokan gitu. Ya kayak gue sekarang gue nggak ada tempat buat PC makanya PC gue tau lah kemana lah nggak bisa gue ngerakit PC. Terus ini Fit masih soal pernikahan kan tau barengan juga nih maksudnya sama umur 26 juga tau nikah terus juga pacarannya 2 tahun. Kalau gue maksudnya punya anak langsung nggak ditunda. Kalau lu tuh rencananya emang menunda atau emang pengennya tuh dijalanin Sedapatnya aja sih, kayak nggak ada yang benar-benar ketat gimana, tapi kalau dikejar banget juga enggak. Jadi sedapatnya aja. Jalanin aja berarti ya. Jalanin aja. Iya. Soalnya kalau teman gue tuh ngobrol-ngobrol ada aja yang emang nunda. Nanti deh gue pengen pacaran dulu setahun 2 tahun gitu tahun ketiga baru pengen punya Memang anak. ada feeling kayak gitu sih. Ada kayak gitu malah Iyalah feelingnya. kalau misal apalagi lagi pengen jalan, pengen apa, apalagi bener-bener resmi berdua kalau langsung nggak boleh kemana-mana kayaknya susah. Karena ada bayi susah kan mau kemana. Susah, serius deh. Gue juga baru ngerasainnya kayak sekarang sih, kayak gini loh. Ini kan kita waktu itu pacaran, abis pacaran nikah, abis itu belum di masa pacaran setelah nikah tapi belum punya anak. Itu kalau gue pribadi namanya pacaran halal. Oh iya, pacaran halal bener. Pacaran halal gue tuh kayak cuma sebulan doang, bulan madu doang. Atau pas balik bulan madu udah isi istri. Makanya pas kemarin jalan-jalan akhirnya kan manfaatin ke Korea nih beli sepatu yang ini nih. Yaitu anak pas masih kecil nitip sama orang tua.
Ya gitu, Fit. Iya. Lu kalau mau pacaran dulu ya silakan juga. Apalagi kan Selalu. sekarang lagi ya ada rezeki gitu lah kan. Dulu Ya. kan belum ada mau ngapain nggak bisa, sekarang mau ngapain bisa. Ada teman juga udah yang bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, Udah nikmatin. nemenin aja kayak di postingan IG lu. Iya. Akhirnya ada model juga, ada cewek gitu foto Iya, gitu kan. akhirnya ada yang bisa diliatin gitu. Enggak foto lebih cowok enak. melulu. Sorry ya kemarin gak datang ya. Santai. Wajar Diundang kan? gue guys, diundang Ya, gitu. shout out David tuh buat ngundang. Diarkom ya, yang satu-satunya yang datang. Iya. Hebat Dia. sih. Gua aja terkejut, buset nih story-nya udah di Palembang aja nih. Ya, makanya pas nih kan gua cari jangan sampai kelihatan gitu. Iya. Kalau kelihatan gawat gua yang salah. Ya nggak enak lah, dia udah bisa datang kayak gitu. Satu lagi pertanyaan gue, itu nasib karangan bunga yang dari Vivo gimana? Ya Jadi gitu ntar aja sih. kalau teman-teman yang belum tahu, gue sempat ngelihat story-nya David, kiriman kayak ucapan selamat lah, karangan bunga biasa gitu ya guys. Cuma dari Ada bekas. Vivo ada bekas turut berduka cita. Jadi sebelumnya tuh kayak papannya dipakai buat Iya. berduka cita, Ya, habis wajar itu sih. dilepas ditiban buat selamat menempuh hidup baru Iya. David gitu-gitu. Karena Nggak, papan nasibnya bunga, gimana jadinya? papan bunga kan memang pasti dipakai ulang. Temen gua banyak, ada 2-3 orang yang bisnis papan bunga, memang pasti dipakai ulang. Namanya kita sewa bukan beli. Tapi enggak di kayak bersihin gitu. Gua baru nyadar pas gua mau upload story, gua mah foto-fotonya kayak thank you buat nanti malam gua post gitu kan, siangnya Oke. gua foto. Kayak nyetok dulu mumpung Ya masih nyetok siang dulu ya, terus ya mau gua ya mention semua lah. Terus pas gua lihat yang ini, aku ada bekasnya, tapi gua sama sekali nggak ada kesel, malah gua lucu gitu. Ya boleh lah jadi konten. Iya, Padahal tapi gua nggak ada rame kesel, jadinya. tapi gitu. Vivo sampai minta maaf banget sih. Cuma gua Ah. bilang sampai gua yang gak enakan. Iya. Karena iya, mereka paham. minta maafnya sampai siapa datang kasih kayak bawain bingkisan gitu. Gue bilang, wah sorry banget gue. Karena Malah gue yang sorry gitu. Malah kayaknya gini, kalau dari gue pribadi mikirnya juga ya Iya. Vivo nggak tahu apa-apa. Ya, Karena Vivo kan nggak tahu. dia, Dia cuma taunya mesen, order, nah. tolong kirim ke sini gitu kan. Heeh. Iya, dan malah gue juga nggak tahu siapa yang ngirimin kan, jadi nggak ada yang siapa apa. bad luck aja sih paling Bad buat luck si aja. Gue sih Vivonya. malah ketawa kayak terhibur gitu. Unik juga nih gitu. Nemu aja sih jadi buat konten ya jadinya. Kalau gua nggak nemu, yang lihat pasti nemu karena mata netizen kan tajam. Wah apaan tuh Iya, Bang, kok betul ada lah. gituan gitu. Oh, Twitter ramai, Instagram ramai, bukan Iya. lain lah pokoknya. Tuh ya, jadi balik lagi ke teman-teman yang kadang tuh suka bilang gue mirip sama David. Jawabannya adalah tidak. Iya. David umurnya masih lebih muda daripada gue. David itu 26, gue 32. Gitu. Dulu pas Ya. gua SMP mau pergi les naik ojek ditanyain kuliah di mana. Lah? Ya saking muka tua mungkin. Muka tua. Jadi mungkin lu kan dianggap muka muda, gua Ah. dianggap muka tua. Jadi mungkin lu lebih tua gitu malah. Kenanya Kalau gitu ya? Iya, mungkin kayak gitu kali. Yang soal nikahan kayaknya udah cukup lah. Mhm. Ntar kepanjangan soalnya jadinya. Gak bakal habis Iya, ngomongin kalau gitu. ngomong nikahan mah seru juga Tongkrongan, sih. obrolan warung kopi gitu. Mobil, Hmm. ya. Gimana ceritanya lu bisa ngambilnya tuh Jazz? Pertama ya karena gua di kota milihnya yang ya city car aja, tapi nggak pengen sedan. Jadi otomatis pilihannya cuma Jazz atau Yaris. Jazz atau Yaris? Langsung sempit kedua itu kan. Bahkan waktu itu gua ngasih tau Brio juga dah. Brio Brio kan terlalu basic. Oke. Nah, budgetnya bisa buat Jazz. Hmm. Tapi Yaris atau Jazz kayaknya Jazz lebih umum gitu ya. Jadi Jazz. Gua sesimpel itu kalau mobil. Dan kenapa lu ngambilnya second? Second karena lebih murah, terus yang milihin Ridwan Hanif. Jadi ya udah kayaknya dia bisa milih mobil lebih murah 50 juta lumayan banget. Itu lu serahin semua ke Iya, Ridwan ya? serahin semua kayak dia cuma kasih tau ini nih kayak gini, harganya segini negonya. Oh ya udah gue bilang ambil aja. Udah. Padahal sebenarnya duit buat beli baru juga ada. Duit buat beli baru juga ada, tapi gua entah dari kapan punya prinsip kalau mobil kayak gitu ya beli second aja cukup lah. Sampai sekarang mobilnya nggak kerasa kayak second. Ngomong-ngomong tuh mobil platnya apa sih? BG udah ganti ke Palembang. Oh. Ya dulu B karena second kan belum balik nama, tapi udah balik nama jadi BG udah. Terus milih warna hitam? Hitam karena adanya hitam sih. Gua waktu itu kalau nggak salah bilang kalau hitam atau merah atau biru oke. Tapi hitam paling oke sih. Putih nggak mau? Putih enggak. Putih kayaknya gua ada juga, tapi banyak kan hitam kan pasaran. Iya, iya. Mungkin Jazz juga karena dulu gua ngeliatin temen gua pas SMA bawa mobil gitu kan, bawanya Jazz. Wah, keren banget. Oh, gitu. oke. Padahal mobil Jazz kan ada istilah juga sindiran orang itu mah mobil Apaan tuh? dari bokap buat anaknya gitu. Oh, Jadi gitu ya? buat Gua malah anak baru muda tahu. banget gitu. Ah, oke, Jadi oke. bukan buat orang yang udah kerja atau buat yang apa, ya buat SMA lah gitu, buat anak muda lah. Dulu iklannya juga kayak buat anak muda banget. Emang anak Tapi muda banget. cocok banget gua sama Jazz. Tapi lu pakai itu Matic manual sih? Matic
Lu manual bisa? Bisa. Di rumah Palembang keluarga gue punya Innova manual. Gue belajarnya manual juga. Motor? Motor gampang. Gue dulu ke sekolah naik motor mulu. Motor gigi? Motor gigi. Semi Supra kopling? X. Supra X semi ya. kopling. Tapi bawa Satria juga bisa. Dulu ada sepupu gue bawa Satria. Oke. Terus gini, misalkan ke depannya nanti, tapi sikonnya kayak sekarang mobil-mobilnya yang berada, ke depannya nanti lu kayak gue nih anaknya 2, mau nggak mau mobil 2 baris udah nggak bisa lah. Gantian 3 barisnya tuh apa yang ada di pikiran lo sekarang? 3 baris. 3 baris ya. Ya yang aman-aman Innova paling. Innova iya. Kalau mobil buat fungsi gitu ya. Ya fungsi keluarga. Ya fungsi keluarga mah nyaman ya itulah paling. Atau kalau Honda CR-V gitu. CR-V ya. CR-V yang baru goodnya sekarang udah 3 baris, dulu tuh 2 baris. Dulu 2 baris ya. Sekarang udah 3. Iya. Oke. Lu mobil orang tajir lu nggak minat? Kalau mobil orang tajir, kalau cuma lihat-lihat Alphard gitu. ya. Alphard kayaknya seru sih. Tapi gue juga pernah naik Silverbird yang Alphard. Iya. Nyaman banget. Itu macet sejam bodo amat. Selonjoran gitu. Iya, kayak enakan. Cuma lu kalau misalkan nih, gue nanya, lu punya Alphard, nyetir sendiri, berasa kayak supir nggak sih? Iya, kayak supir lah. Orang kalau punya Alphard kayaknya harus ada supir sendiri. Gitu. Harus lah. Cuma gitu, entah kalau misalnya rezekinya sampai 5-10 tahun ke depan masih bisa lancar mah apa aja kayaknya oke lah. Iya, ini kan makanya tadi gue tanya kayak kalau misalkan sekarang aja dan kalau misalnya 5 tahun lagi lu juga baru punya anak 2, mobil juga pasti kan udah beda-beda tuh. Siapa tahu mobil terbang udah ada, Fit. Enggak lah. Doraemon. Atau Tesla udah di mana-mana. Oh iya, colokan listriknya tuh ada di mana-mana. Iya, makanya. Itu Mercy atau BMW? Gua lebih suka BMW ya, sebenarnya. Sama sih. Anak muda banget. Kalau Mercy tuh di pandangan gua ada mobil bapak-bapak. Eksekutif ya. Bapak-bapak lo pokoknya. Tapi kalau gua ngobrol sama temen gua tuh kalau Mercy itu sebenarnya lebih enak kita disupirin juga. Tapi kalau BMW itu kalau kita disupirin tuh kayak aneh. Lu kayak nggak nikmatin mobil enak katanya begitu. Iya. Cuma kalau ngomongin prestis ya tetap segitiga sih BMW-nya. Bintang 3. Prestisnya ya. Kalau pengen beli sendiri ya BMW. Cuma ya nggak tahu gue kalau sekarang tuh kayak udah nggak pengen dah. Mungkin karena kebanyakan kayak gitu. Ngelihat orang pamer mobil jadinya biasa aja. Udah kayak mata udah nggak spesial lagi mungkin liatnya. Kalau ngomongin mobil, gue tuh lebih pengennya mobil kayak mobil hobi kenanya sekarang. Mobil hobinya, tapi juga bukan kayak supercar ataupun yang super gitulah. Gue tuh pengennya Toyota 86. Gue nggak tahu kalau udah jenis kayak gitu nggak tahu gue. Gini, intinya tuh gue pengen punya mobil sedan. Gue tuh demennya sedan, 2 pintu. Nah, Toyota 86 itu masih kayak terjangkau sama gue. Udah, pengennya punya mobil hobi tapi nggak yang mahal-mahal banget, soalnya mikirin pajak juga, bla bla bla. Tapi balik lagi itu kan kayak cuma BM doang. Mobil gue aja tuh gue beliin, udah ngikutin warna ya yang dimau sama bini gue, warna putih. STNK-nya juga gue kasih nama dia, udah. Gue kemana-mana lebih enak naik motor sih, Fit. Kalau buat gue ya soalnya. Itu mobil gue bulan Maret depan udah setahun. Kilometernya tebak udah berapa? Kalau lu ngomong gini mungkin di bawah 10.000. 5.000. 2.000 itu mobil gue. Jual masih kayak baru harusnya. Wow. Gila. Dulu yang Civic kalau lu tahu juga, yang hitam itu mobil tahun 2008. Gue jualnya 2019. Lo punya Civic tuh? Iya. 11 tahun tuh. Kilometer masih 58.000. 11 tahun. Jazz gue aja udah nyentuh 40. 40 berapa tahun tuh dari semenjak yang udah punya? Hampir yang punya itu pas gue beli 13. Enggak deh, 30.000 deh ternyata. Pas gue beli 13.000, sekarang 30.000. Berarti nggak sesering itu. Jalan-jalan juga tapi lu. Tetap lebih itu. Gue jarang kemana-mana. Gue normal lah, gue ini pengguna mobil yang normal lah. Iya, gue aja kalau misalnya datang ke acara launching dari rumah hujan, gue malah maksain pakai mantel motor. Bukan naik mobil, males gue. Macet ya? Iya, intinya gitu. Gue minat beli motor tapi kayaknya nggak pernah butuh kepake deh. Enggak deh kalau menurut gue juga lu. Ya, apalagi mau ke kantor ya deket, kalau mau kemana ya kalau butuh motor pinjam motor Iqbal gue biasanya. Oh, Iqbal motornya apaan? Jupiter MX. Aja Jupiter. MX King. Oh, MX King. Iya. Terus ini Fit, ada yang nanya juga nih ya. Tadi gue lihat pertama kali ketemu sama Buang Wasa. Kapan? Kalau pertama kali ketemu mah pas DL pasti ya, sampai pas masih di Droidland ketemu kita pasti acara launching kan. Iya, pasti kayak ketemu aja, kayak biasa aja. Kenalan. Jadi gua tuh maksudnya kesan khusus gimana sih pasti. Gua dan maksudnya di Droidland ya, maksudnya David juga sobat HP. Terus Putu Reza. Angkatan lama, men. Iya. Lama banget. Ketemunya pasti di launching. Gua bikin DL tuh 2014. Nah, kita ini sama bikinnya pas gua baru bikin channel, gua lagi lihat
di Indonesia ada channel apa, DL baru bikin 1-2 video Sony yang bisa nyebur yang gue langsung mikir ini channel bisa juga gitu ya. Lebih Iya makanya unik juga nih channel. Dan itu baru makanya gue inget banget soalnya gue lagi perhatiin. Oke, sekarang nih ngomongin sepatu terakhir lah. Yang paling gue nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti-ngerti amat sih, gue cuma sebagai reviewer aja. Gini, ini gue nggak mau ngomongin yang luar negeri nih, sekarang lagi hotnya soalnya adalah lokal ya. Oke. Pertama lokal, gue mau ngasih lihat yang apa? Gue taunya Kompas, Ventela, yang banyak diomongin orang. Ya, itu dua sih kayaknya yang paling rame. Ini Fit, ini aja yang lagi rame. Ini apa nih? Kuning. Ini Kompas. Oh, Kompas. Ya. Oke. Ini bukan Realme atau Poco ya. Soalnya kuning nih. Kompas FR2. FR itu maksudnya Rabbit. Nah, kalau ngomong lu sensor. Nah, kayak gitu sepatunya lokal. Ini nyampe Kompas. sejutaan harganya. Sejutaan. Sejutaan. Gue lupa tepatnya berapa. Kalau dari kertasnya sih kayak kertas sepatu biasa. Kayak kertas ya. Biasanya kan label-label gitu kan, gue seneng ngeliatin label. Ya kayaknya biasa aja. Tulisannya juga kayak gede-gede gitu. Kayak label elektronik malah kalau gue lihat. Kayak gini. Ya gede soalnya. Biasa kan label sepatu kecil aja. Ya, tapi apalah gue nggak ngerti ya. Apa-apa. Ya gini-gini mirip Vans gitu kan? Vans Bukan? Iya, Vans dibilang. Iya, Vans ya. Vans, Converse, gitu-gitu. Oh, Converse maksud gue, tapi Vans juga sama. Ini yang tingginya. Terus ini yang low-nya. Cara orang tahu ini Kompas dari kuningnya ini. Dari stripe-nya. Oh, kayak Nike. Tuh, Iya. guys. Maksudnya ini orang awam aja ya, maksudnya awam yang nggak tahu, nggak ngikutin, maksudnya nggak ngikutin sneaker, bilangnya ini kayak Nike. Kayak centang gitu kan, dan centangnya nggak bohong-bohongan gitu, kayak memang centang banget. Ini yang low. Oh, ini yang iya high. iya ada yang gini-gini. Dan ini kebalik warna ininya, midsole-nya. Maksudnya ini kan mayoritas kalau yang tinggi putih, hitam putih, ini bumpernya hitam, ini kebalik. Wah, gue baru nyadar kalau logo Kompas ini di bawahnya kayak mirip tulisan fontnya Continental. Continental, ban. Mirip nggak sih? Kayak jenis fontnya itu. Mirip. Yang menarik sih. Ini sepatu yang langka kan? Iya, yang paling langka tapi yang ini, yang FR2-nya. Karena yang FR1 itu dia launchingnya di Jepang. Ngomong-ngomong ini dia kolaborasi sama Ring Rabbit tadi yang gue bilang, itu brand dari Jepang. Jadi gue salut sih sama si Kompas, maksudnya di brand lokal akhirnya ada brand lokal yang bisa kolaborasi sama brand luar negeri. Hebat sih. Iya kan? Iya. Itu yang nggak bisa dipungkiri, hebat. Kalau lu cenderung lebih suka yang tinggi apa yang pendek sih? Gue kalau modelnya gini kayaknya gue suka yang tinggi. Terus kalau sepatu gue sih rendah semua sih. low semua. Ya maksudnya yang sepatu sneaker biasa olahraga gitu. Kalau ini kan bener-bener kepotong. Sepatu lu pakai apa sih, Fit? Nike. Tapi ada Adidas, Nike sama Adidas sih. Kalau Nike gue buat nge-gym. Karena enteng buat lari juga. Kalau Adidas buat gaya yang space itu loh, yang ungu-ungu yang gue Ultra Boost yang pernah gue pamerin di IG, itu gratisan soalnya. Jadi ya, buat endorse kan, jadi udah pakai ya. Dan pas gue foto pakai itu banyak yang wah keren ya udah gue pakai itu buat foto aja. Gitu. Buat sepatu gaya. Sama satu lagi ada Nike yang lu bilang aneh itu, yang putih merah itu. Yang lu bilang selera lu gitu ya. Ya itu jarang gue pakai sih. Memang agak kurang nyaman. Gue paling nyamannya pakai Nike yang enteng hitam sama yang Adidas itu. Satunya lagi cadangan dong. Berarti penilaian gue benar pas gue lihat kayak aneh gitu. Enggak lu pakai lagi. Karena biasa aja. Karena ada Adidas. Kalau nggak ada Adidas gue pakai yang Nike. Susah sebenarnya tolak ukur ya kalau misalnya udah sama Ultra Boost sih. Udah empuk sih. Sama ini gue mau nanya nih. Menurut lu ini kan ini yang Proto High, ini namanya tipenya Proto. Ada resletingnya. Ini fungsinya ya bener kali ya. Biar nggak capek-capek ngikat tali sepatu. Tapi sakit nggak kena gini? Enggak kan, kita pakai kaos kaki sih. Ada lapisannya juga. Cuma ini kalau tinggi ketahuan ada fungsinya nih resleting ya. Cuma kalau low menurut lo gimana sih? Ada low sedikit membantu lah ya. sedikit ada lah. Karena kan kita kadang kalau pakai sepatu itu butuh kayak sedikit ekstra gitu. Tarik ininya ya. Iya, mungkin ini nggak pernah pakai. Ukuran kaki lo berapa? Gua 42. Oh, sama deh. Sama kan? Ya, ini memang badan kita sama enggak? Sama nih, kaos gue muat. Oke, nih terakhir Fit. Nah, sepatunya maksudnya nih. Oke. Dah, taruh aja. Itu masih dicari nggak? Kalau lu jual berebut nggak? Masih bisa di resell. Ini ya nggak bisa di resell. Ini sepatu kolaborasi gua Fit. Kontras Footwear. Tapi desain depannya ini kayak tulisan-tulisan yang apa, yang planet surf gitu ya. Gua nggak tahu. Tulisannya lumayan gitu-gitu. Impresi awal dari lu aja. Kayak bilabong-bilabong gitu. Oke. Surfing gitu ya. Boxnya dong kayak gini. Buka. Oh, ditarik ya.
Ini kayak tahun 2000-an, kayak anak band 2000-an gitu di sini. Ini apa nih? Produksi sepatu dikit dibilang goib, giliran produksi banyak lu nggak beli. Ya, true story. True story. Ya, terus. Oh, ini bawahnya ya? Pola lu ya? Iya. Yang Sebenarnya bukan wallpaper gua sih. Mhm. Maksudnya kalau lu atau teman-teman ngecek di Pinterest banyak, di aplikasi gratisan wallpaper tuh semua pasti ada itu wallpaper kayak gitu. Iya, gua Cuma kayak pernah lihat juga. gara-gara sering gua pakai di video review aja kali, Oh. orang-orang ngelihatnya jadi menilai itu punya gua. Ya, kalau Padahal itu. mah bukan punya gua. Mhm. Itu juga ada resletingnya. Kalau gue ini terinspirasi sama Converse. Kalau Converse tuh sebenarnya ada 2 di sini resletingnya. Kalau yang tadi Kompas kan lurus Mana? gini. Gua nggak lihat ini. Kalau Converse Oh, ada Converse. 2. Iya, iya. Nah, kalau 2 itu kayak lebay sih, jadi mendingan 1 aja. Nilai fit. Sepatu ya gini. Tadi aja gua Kompas kayak no comment, nggak bisa komen gimana gitu. Kayak Tapi sama aja berarti ini. gua suka warnanya sih. Kalau abu gua suka. Gua nggak suka warna yang terang kayak kuning, hijau kan sekarang si Converse banyak yang kayak gitu kan. Gua suka liatnya, tapi kayaknya gua nggak pakai. Gua senangnya abu-abu Nggak atau pede gitu ya hitam aja. kenanya. Ya, kalau dari warna gua suka. Cuma sepatu kain gua nggak tahu ya. Gua doyan atau enggak. Sepatu kain. Ini maksudnya Ya, kanvas ya. kain, ya, kanvas. Heeh. Ya. Mungkin bagusnya kain dibanding sneaker yang kayak biasa tuh apa? Ini lebih gampang dicuci kalau menurut Oh, gua sih. iya. Maksudnya kalau dicelupin juga lebih enak daripada ini kulit. Nah, kena iya air kayak kan gini-gini. susah. Hmm. Ini juga kain gampang dicuci-cucinya. Iya, iya. Nah, tapi kalau ini kanvas kan kayak kanvas banyak dan kayak kesannya murah gitu ya. Ya udahlah, dihancur-hancuran juga nggak apa-apa gitu loh. Mungkin kan. Berapaan nih kalau edisi lu? Itu kemarin jualnya kalau nggak salah 4,5 deh. Yang bikin mahalnya soalnya pas gua baru nyemplung di sini ya, ternyata kayak gini mahal, Fit. Transparan begini. Bahannya ya. Heeh. Oke. Oke. Ternyata ya gitu ya kalau ngobrolin soal No comment. iya, no comment. Soal sneaker sama David, Bagus nggak? Oh, Ngobrolin bagus. soal pernikahan sama David ya kayak gini. David tuh orangnya apa ya? Kayak apa adanya aja sih. Ya. Fit, kalau ngomongin ini Fit terakhir netizen gimana dah? Lu ngelihat kayak mending-mending. Nah, Terus kalau gua kan suka, kalau gua tuh vokal banget yang kayak suka bilang netizen yang sotoy gitu loh, kayak lu belum pegang tapi sotoynya udah maju duluan. Lu tuh sering ngomong kayak gitu tuh. Lu termasuk males nanggepin ya? tanggepin enggak, tapi gua ngerti lah. Soalnya kan gua dulu sering kayak main di forum, sering kayak ngebahas detail-detail gitu. Kaskus dulu kan rame tuh, tiap HP apa sampai masa PO aja udah ada forumnya lagi hype di dalam forum itu aja. Ya banyak yang bikin perbandingannya sih. Jadi gua ngerti kenapa orang passionate banget buat ngebandingin satu HP sama HP yang lain walaupun nggak pernah pegang. Ya gua pernah ada masanya lah. Tapi kalau sekarang kalau ngebaca itu ya udahlah. Ya. Mendingan mikirin buat besok konten apa lagi. Iya, mendingan kayak gitu. Netizen nggak pernah lu pikirin ya? Iya, karena itu ya hak juga lah kalau mereka udah nonton. Kalau misalnya punya pendapat ya silakan aja, kolom komen kan buat gitu, asal nggak ngeflame orang aja kayak orang udah beli terus dikatain, ya itu baru salah sih. Tapi orang udah beli loh. Tapi sebenarnya lu emang suka lo bacain semua? Ya kadang kalau lagi nggak ada kerjaan, kalau lagi gabut gitu, lagi nungguin Iqbal ngeset studio atau gue lagi memang gabut, kadang bacain komen. Karena itu biasa sumber inspirasi juga. Bisa. Iya sih. Bener. Gue jadi vokal dah, maksudnya ngomongin netizen itu gara-gara kadang ini yang gua kemarin bahas yang J2 Prime juga gara-gara netizen. Ternyata pas gua ini 16 giga loh, waduh. apaan 8 cuy. 8 giga. Ya, Kalau zaman sekarang 8 giga itunya RAM-nya. Sekarang internal. Iya. Aduh. Jadi kalau mending mah memang Nggak bisa hilang tanda sih. orang passionate lah mungkin. Tapi hal nggak bisa positifnya. Di temen gue yang bahas vape ya ada mending. Ada juga. Ridwan Hanif Iya. mending juga. Dulu Gile. mending wuling. Kalau sekarang nggak ada. Gak ada lagi. Bentar, ini kenanya gue pansos gak sih lo sama lu Fit? Kalau menurut lo? Ya pastilah, pasti ada lah. Menurut Tapi ya netizen wajar, juga ini. wajar banget. Kalau misalnya pansos, maksudnya ini dalam arti positif sih. Misalnya lu bisa manfaatin resource lu buat ya naikin channel lu, buat apa, ya itu butuh sih yang kayak gitu-gituan. Ya, dan tergantung dari orangnya juga, Nah, maksudnya gue yang juga fun-fun aja gitu. yang follower lebih tinggi, ada yang baik, ada juga yang kayak menolaknya halus-halus kayak gitu. Itu ada. Jadi ya tergantung milih temannya aja. Jadi
Ya karena sama David udah kenal dari 2015 kali ya kenalnya Iya. kita ya Fit. Kalau misalnya lu orang yang nggak asik juga, gue anggap lu orang yang biasa aja juga, gue nggak mungkin mau kan. Tapi karena kita selama ini ngobrolin nyantai, kayak kalau lagi launching atau lagi apa, kita di bus juga ngobrol, ya udah kayak Biasa santai aja gitu ya. kayak biasa aja. Tapi ini depan kamera doang. Kalau misalnya lu kayak diam-diam terus tiba-tiba, collab yuk gitu. Nah, gue pasti nggak mau karena itu jelas kayak tujuan lu itu doang. Teman-teman ada yang bilang, wah 2 papah muda mau ngobrol. Belum, Enggak gua sih. belum. Gue masih tetap papah. Jadi di mana-mana ya guys, yang namanya papah itu ya biasanya udah punya anak. Ya. Jadi kalau David itu ya hitungannya masih Ya. anak muda lah. Masih Masih pacaran halal. Gue yang udah papa, David belum gitu. Ya beda umurnya juga lumayan. So, segini aja video gua untuk episode tawa kali ini, kayaknya tawa keempat deh. Oh, Sekarang sama David gadgetin. Ini sebelumnya gua pernah ngobrol sama David ngobrolin Pixel 3 iya, pasti DL ya. di channel Droid Live. So, thank you banget Fit. Thank you. Udah mampir ke tempat gua. Ya, thank you for Surprisingly, thank you banget lu masih stay humble until right now. Semoga terus-terusan kayak gini Ya. Fit ya. Nyantai aja. ribet tau kalau mau banyak mikirin kayak gitu. Apalagi udah jadi artis lu kadang ntar lu jadi penasaran lagi gua. Lu tiap ngepost gitu suka ini gak sih? Wow, banyak banget. Enggak. Gitu. Udah biasa. Tapi kalau memang banyak banget kayak 150.000 yang like, banyak juga gitu ya. Tapi kalau takut 20 gak sih kadang? Takut gak sih? takut apa? Semakin banyak yang follow lu, takut. Kalau Asal gua ya, kita nggak bohong sih, gua nggak takut. kalau gua takut kayak tanggung jawabnya aja sih. Gua ngasih taunya emang yang bener, tapi kadang takutnya ya ada aja gitu yang salah. Kalau gue lebih mikirnya ke arah Kalau sana sih, gitu akhirat sih, gitu loh. Kalau asal gua. kita tulus ya, nggak gitu. Kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang jelek, buat kita yang jelek dan kita bisa buktiin, dan ternyata buat orang bagus dan dia protes ke kita, atau sebaliknya kita ngomong bagus dia bilang jelek, asal kita bisa buktiin, gua sih nggak masalah ya. Kalau misalnya kita mikir itu jelek dan kita bilang bagus, ada ganjelan, nah itu baru pasti tembak orang, waduh dia tahu nih. Tapi kalau misalnya kita itu, ya buat gua gini sih memang kayak gitu, itu aja. Sesimpel gitu. Sesimpel itu aja. Kalau mau nge-review apa, asal kita cuma ngomongin yang bisa kita pertanggungjawabin aja. Itu aja sih. Sip. Karena serem kalau misalnya tiba-tiba ada orang bikin video expose gadget in, ternyata ini, itu kan serem ya. Tapi karena kita selama ini mainnya bersih aja, kalau ada video gituan, ya kita tinggal jawab, menurut kami gini karena memang gini. Memang kayak gitu Iya, memang kenyataannya. kayak gitu, iya. Iya, betul. Oke. Ya kalau soal artis-artis kadang Oh, iya, gue mikir naik pesawat kan selalu dapat ekonomi tuh. Kadang gue mikir kalau bisa dapat bisnis enak juga ya kan, gue followernya lumayan banyak, ada pikiran kayak Ada. gitu. Tapi gue mikir kalau gue naik bisnis nanti pas udah turun mau ngobrol sama teman-teman kayak ada jarak gitu. Kayak tadi lu naik bisnis nih, kayak mungkin secara nggak langsung gitu ya. Gue harap sih enggak, tapi ya naik ekonomi ada funnya juga, sama sebelah ngomongin apa, sama saling iseng-isengin, ya seru juga. Jadi ya udah ekonomi aja lah. Gitu guys tuh. Humble masih stay. Ya. Oh ya satu lagi. Dari satu lagi mulu. Ya. Tapi ini penasaran gue. Ini ada yang nanyain kan, gue juga ngebawa istri gue nih terakhir kemarin pas unboxing S21 Ultra. Lu mau bikin kayak gitu juga gak sih? Kalau konteksnya Rencananya sekedar ada istri, kayaknya gue sekarang enggak. Tapi gue bilang sekarang karena siapa tahu kedepannya ada. Jadi nggak bisa bilang. Jadi Tapi nggak sekarang menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Gitu. Cuma Gue ya nggak lihat pengen sikonnya. konten gue ada istri demi sekedar ada istri aja. Pengennya ada istri memang ada tujuannya, kayak konteksnya dapat gitu. Oke. Kayak nyambung. Paham. Gitu. Ya. Oke, David stay jadi gadget reviewer. Kalau Ya. nggak jadi gadget reviewer jadi apa, Fit? Kayak ntar lo, gue mau jawab dulu. Kayaknya dia jadi pengusaha. Terakhir gue ngeliat di lu kayaknya lu datang ke tempat ayam, peternakan ayam. Kayaknya itu punya lu. Enggak, itu bukan punya gue. Oh, bukan. Cuma main Kirain ke punya tempat lu. keluarga doang. Ya mumpung itu kan, dan gue tuh kan dari selama di Palembang kan gue mainnya main di kampung, dan kadang kalau libur main ke situ buat nyari udara lah. Sana udaranya enak soalnya. Ya, Sejam iya. dari Palembang soalnya. Oh. Ya jadi lumayan jauh. Masih pedesaan ya. Ya masih perdesaan, karena Enak. kalau udara enak kan ya ternak juga lebih bagus. Berarti udah ketahuan. Bener kalau pensiun dari YouTube. Enggak, gue sekarang udah enggak. Jadi itu, jadi Enggak tega gue kalau gue Oh, orangnya ya ngelihat dikurung kayak gitu, janganlah. Ah, Ya. oh enggak ya. Kalau ada pilihan lain ya gitu, tapi kalau enggak ada pilihan ya udah baru. Berarti tetap jadi pengusaha ya kalau misalnya udah enggak Ya YouTube semoga yang penting lancar aja. ya. Gitu. Ya, nih kali ini beneran Fit. Udah. Ya lagi thank you Fit. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua dan David,
pamit undur diri. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. 50 menit loh mungkin. Bye bye. Seru loh ngobrolnya. Cheers. Iya. Gitu Fit. Iya. Cheers. Gini. Gini. Bernyanyi ya. Anjir, nyanyi. Thank you.